Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu di kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau madsama MTS 3 Sidoarjo tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik-baik saja kan? Tentunya tetap menjaga protokol kesehatan dan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker dan menjaga kerumunan. Anak-anak, hari ini kami akan memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Tapi sebelumnya kami akan perkenalkan diri saya. Nama saya Bapak Suwityo. Saya Bapak Suwityo. Kalau di nanti di mapel saya mau belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tapi untuk hari ini dalam kegiatan sama yaitu pada ta'aruf, Bapak akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Oke. Untuk biodata saya, nama lengkapnya yaitu Dr. Andes Haji Rahmat BPD. Tempat tanggal lahir saya yaitu Sidoarjo tanggal 30 Juni tahun 1965. Oke. Agama Islam, alamat di Desa Telasih, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Oke, anak. Baiklah. Kita akan menyampaikan apa sih pengertian daripada wawasan Wiyata Mandala. Nah, dalam hal ini nanti yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, pengertian wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, pentingnya wawasan Wiyata Mandala. Yang keempat, isi Wiyata Mandala. Dan yang keempat adalah peran siswa. Baiklah anak-anak, apa arti wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala, kalau kita artikan kata dari kata wawasan, wawasan itu berarti pandangan. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan mawas. Wawasan berarti pandangan atau tinjauan. Sedangkan wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Dengan mandala berarti bulatan atau kawasan atau lingkungan. Nah, kalau kita gabung bersama, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang madrasah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, madrasah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya untuk digunakan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan madrasah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Di sini kita melihat bahwa madrasah mempunyai fungsi yang sangat baik. Yang pertama, madrasah itu merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai
ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan. Yang keempat, kemampuan berkarya. Jadi fungsi madrasah itu adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Itu fungsi daripada madrasah. Terus gini, mengapa wawasan Wiyata Mandala diperlukan? Dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram dan nyaman selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita semua supaya kelancaran proses kegiatan belajar mengajar agar berjalan tertib dan terhindar dari gangguan baik dari dalam maupun luar sekolah. Ini pentingnya begitu. Kalau kita dalam proses belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar ini kita tidak nyaman, ya tidak akan bisa tenang dalam pikiran kita. Dari hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga madrasah mengenai eksistensi madrasah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut wawasan Wiyata Mandala. Jadi sangat penting sekali wawasan Wiyata Mandala. Madrasah merupakan wawasan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Wewenang dan tanggung jawab penuh adalah di kepala madrasah. Kerjasama antara guru dan orang tua murid, guru di dalam maupun di luar madrasah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, anak-anak yang saya banggakan, apa penggunaan madrasah? Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi, penjualan produk, perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Tidak boleh. Yang kedua, madrasah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Oleh itu, madrasah tidak boleh anak-anak merokok karena merusak kesehatan. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Kemudian syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Jadi sekolah ini
atau madrasah ini hanya bisa digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Jadi, nah, anak-anak yang saya banggakan, yang ketiga, isi wawasan Wiyata Mandala yang saya sebutkan tadi ada 5 isinya itu, yaitu sekolah merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan, wewenang dan tanggung jawab penuh kepala sekolah, kerjasama antara guru dan orang tua murid, guru di dalam maupun di luar madrasah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala harus bertumbuh pada masyarakat sekitar. Itu wawasan Wiyata Mandala dan isinya. Nah, anak-anak, kalau sudah demikian, apa peran siswa? Apa peran siswa dalam Wiyata Mandala? Peran siswa dalam Wiyata Mandala, pertama, siswa itu berperan secara aktif. Setiap kegiatan madrasah yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya di sini ada kegiatan pelatihan pramuka. Di sana diajarkan kedisiplinan. Ada pelatihan drama, ada pelatihan pagi hari. Itu berbentuk ekstra. Itu dibolehkan. Karena apa? Secara aktif siswa mengikuti kegiatan madrasah yang berhubungan dengan pendidikan. Peran siswa yang kedua, misalnya wajib melapor segala gejala dan gangguan yang terjadi di madrasah kepada guru atau kepada kepala madrasah. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak merasa takut dengan temannya. Karena tak lapor nanti aku dimusuhi teman-teman. Nah, ini yang tidak boleh. Anak-anak harus melaporkan sekecil apapun persoalan yang bertentangan dengan norma-norma atau tata tertib yang ada di sekolah, laporkan. Insya Allah nanti yang melapor akan dijaga kerahasiaannya. Itu demi ketertiban di madrasah untuk kelangsungan proses belajar mengajar. Kemudian peran siswa berikutnya, misalnya membantu terciptanya tata tertib di madrasah dengan mematuhinya. Ini yang paling penting. Kalau anak-anak satu saja dari sekian banyak siswa, dari 700 berapa anak yang ada di sini, yang tidak mematuhi tata tertib, maka akan menjadi gaduh di sekolah. Oleh karena itu, untuk menjunjung tinggi nama baik sekolah, baik di dalam sekolah maupun di luar madrasah, intinya yang semua siswa harus mematuhi tata tertib. Penting sekali, karena dengan adanya tata tertib ini adalah sebuah aturan yang mengatur tentang hubungan antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, dan antara siswa dengan tenaga pendidikan. Semuanya diatur di sana. Kalau itu kita patuhi bersama, maka kehidupan belajar di madrasah akan lebih kondusif dan nyaman. Nanti secara terperinci untuk tata tertib nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Yang keempat misalnya, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Nah, dalam musim pandemi seperti ini, jangan buang waktu yang secara sia-sia. Karena kamu belajar di rumah secara daring,
maka biasanya anak-anak malas belajar karena Allah gak dibantu oleh gurunya. Nah ini, padahal di rumah ada saudara, ada orang tua. Kalau orang tua saya kerja, ibu saya kerja, tinggal sendiri. Nah, kamu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memilih waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Jangan sampai disia-siakan. Karena banyak anak-anak di luar sana ketika pembelajaran daring semuanya menggunakan HP itu dengan sia-sia. Setiap hari minta belikan pulsa oleh orang tua dengan alasan untuk pembelajaran daring. Tapi anak-anak tidak menyetorkan atau tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara online. Ini adalah menyalahgunakan. Ketika ada peninjauan, ada kunjungan ke rumah, anak-anak tidak bisa menunjukkan tugas-tugasnya yang telah diberikan. Nah ini berarti anak-anak tidak bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Walaupun di musim pandemi ini jangan sampai menyurutkan semangat belajar. Tetap belajar di rumah. Kalau misalnya ada kesulitan, bisa tanya pada kakak saudara atau langsung tanya pada bapak dan ibu guru melalui WA maupun telepon secara langsung. Bapak dan ibu guru standby di HP-nya masing-masing dan memantau untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Anak-anak yang saya banggakan, kemudian peran-peran yang lain banyak. Di antaranya adalah pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sidoarjo ini, semua fasilitasnya insya Allah sudah lengkap. Setiap kelas dilengkapi dengan proyektor, ya, LCD proyektornya. Semua guru menggunakan itu. Nanti anak-anak bisa itu akan nyaman di sana. Ada semua nanti akan disampaikan oleh pemateri lain tentang sarana dan prasarana yang ada. Insya Allah lengkap. Suasananya nyaman sekali karena penghijauannya sangat rindang sekali di dalamnya. Banyak pohon-pohonan yang sangat rindang, utamanya pohon mangga. Banyak sekali sana. Anak-anak kalau itu bisa ambil banyak sekali. Bebas boleh ambil untuk dimakan. Contoh lagi peran siswa dalam Wiyata Mandala, ya, mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Kokurikuler, tugas-tugas dari sekolah harus mengerjakan semua. Kegiatan ekstrakurikuler, mereka akan mengembangkan bakatnya masing-masing. Yang bakat olahraga, di sini ada ekstrakurikuler olahraga. Sepak bola, ada bulu tangkis, ada pencak silat, ya, pencak silat ada pancari, ada kiroa, itu yang baik-baik pramuka bisa diikuti. Nah, untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian saya beri contoh lagi peran siswa. Mengikuti kegiatan berorganisasi. Kalau di sekolah kita di madrasah ini namanya OSIM, organisasi intra madrasah. Kalau sekolah umum kan OSIS, organisasi siswa intra sekolah, atau kalau sini OSIM, organisasi siswa intra madrasah. Kegiatannya banyak, ada lomba, ada semuanya akan dikoordinatori oleh warga kesiswaan. Dan misalnya lagi ada peran siswa menghindari tindakan yang
akan mengganggu ketertiban proses kegiatan belajar mengajar. Ini menghindari. Kadang-kadang waktu Bapak Ibu guru memberikan materi pembelajaran, anak-anak ada yang tidak disiplin, anak-anak ada yang ngacau misalnya di dalam kelas. Ya, ini harus kita hindari karena ini sangat merugikan baik diri sendiri dan merugikan pada teman-teman yang lain. Anak-anak yang saya banggakan, kemudian akan saya lanjutkan mengenai yaitu kegiatan-kegiatan di lingkungan madrasah yang sering dilaksanakan atau diikuti oleh siswa, utamanya kelas 7, yaitu kegiatan pramuka. Ya. Nah, inilah anak-anak dari keempat materi tersebut, yaitu tentang atau yang terakhir itu peran serta siswa dalam kegiatan Mandala. Nah, perlu diingat di sini, marilah kita upayakan wawasan kegiatan Mandala ini agar madrasah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya atau sesuai dengan institusionalisasi, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Profesionalisasi dan pembinaan kehidupan yang sehat di dalam siswa untuk menghadapi masa depan. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Nah, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.